Ya, terima kasih waktunya. Kita sudah jam 9:12 ini, jadi lebih kurang saya punya waktu 1 jam nanti, dan dengan senang hati apabila ada pertanyaan nanti saya coba jawab ya. Tapi tadi sudah ada prosedurnya, silahkan diketik aja atau nanti dibacakan di akhir. Ya, selamat pagi teman-teman semua, dan juga dari Suhu, Pak Isnen, dan tim. Terima kasih nih sudah mengundang saya bisa cerita pagi hari ini. Kalau topiknya, ini mungkin bagi beberapa teman-teman sudah terbiasa ya, atau tidak asing ya kalau kita bilang OSINT, Open Source Intelligence ya. Kalau kalau nanti di dalam ada beberapa penjelasan dan lainnya, oke lah, mari kita langsung saja biar ini nih cepat ini ya. Dan ini bahasan atau agenda kita, jadi ada beberapa bagian, nanti ada pengertian, landscape, terus ada beberapa statistik, terus nanti juga ada studi kasus, terus nanti ada beberapa hal, contoh-contoh. Mungkin saya nggak bisa demo mungkin ya, karena waktu dan lain sebagainya, tapi nanti informasi tools ataupun beberapa nama yang ada atau tampil di layar, nah silakan dicatat saja. Mari saya lanjutkan. Oh, nanti di terakhir ada simpulan ya tadi ya. Oke, ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dan ketika kita berbicara tentang internet ya, internet ini ada statistik yang ya semoga kelihatan dari layar Bapak Ibu semua atau teman-teman semua. Ketika kita melihat di sekitar kita nih, pertumbuhan pengguna internet nih begitu sangat dahsyat ya, pengguna. Belum lagi ketika berbicara sistem ya, tentu ini satu relasi yang saling terkait satu sama lain. Nah, karena kita bisa berinteraksi dengan banyak hal secara online, apalagi ini kita 1,5 tahun terakhir ini kan kita memang sepertinya kita murni ini ya, atau total kita berinteraksi sama sebuah jaringan bernama internet. Nah, karena memang kita didukung oleh berbagai fasilitas, layanan, sistem, dan banyak hal yang kita bisa mencari apa? Mencari data, informasi, kemudian mengumpulkan, kemudian juga menyimpan, dan terakhir nanti kita bisa melakukan analisis. Nah, di sana memang karena datanya begitu banyak nih ya, beraneka ragam, baik itu audio, video, gambar, tulisan, itu bisa dicari nanti, atau mungkin teman-teman juga sudah terbiasa melakukannya, pencarian data itu pada sebuah lingkungan atau pada sebuah server yang publik. Nah, publik dalam arti memang terbuka, walaupun kita tidak bisa langsung mendapatkannya. Kita harus melakukan query, kita harus melakukan apa, menggunakan tools bantuan dan segala macam. Tetapi pada dasarnya itu terbuka. Nah, yang di belakang sana ada juga yang tertutup. Pastinya yang itu dibatasi oleh organisasi atau undang-undang gitu ya. Dan ketika membutuhkan tool tadi ya, salah satunya teknik yang mungkin lagi tren ya, lagi tren. Tapi sebenarnya udah lama sih, sudah cukup lama ini. Kalau dibilang tentang OSIN ini, beberapa kalangan sudah sangat terbiasa karena memang mereka bekerja pada area di mana mencari data, kemudian merekam data, kemudian nanti mengolah, dan terakhir menyimpulkan atau buat laporan. Nah, di sini prosesnya adalah ketika teknik ini nanti kita gunakan tentu saja untuk berbagai kepentingan yang bisa jadi bagi sebagian orang tidak populer ya. Misalkan kita melakukan profiling atau pencarian informasi atau mengetahui seseorang gitu ya, atau bahasa lainnya mungkin kita kepoin orang-orang atau stalking gitu kan. Nah, ini termasuk salah satu contoh yang istilah-istilah yang dekat dengan teman-teman mungkin ya. Dan di belakang itu, kalau coba saya lanjutkan, ini ada statistik ini. Ada di Indonesia sendiri 274 tercatat. Ini saya ngambil dari Hotsuite ya. Jadi dari Hootsuite ini mengatakan, sekali lagi ada perangkat 345 yang tercatat, terus pengguna internet berapa 200 juta itu yang tercatat ya, walaupun tentu bagaimana data mereka ambil, bagaimana mereka menampilkan ini tentu kan harus dibaca lagi di belakang sana, karena memang sumbernya banyak banget dan mereka menyimpulkan dalam bentuk visualisasi seperti ini. Dan di sana juga yang menarik adalah
Di Indonesia sendiri tercatat nih di bulan Januari ini udah hampir habis ini ya tahun ini ya. 170 juta. Ya ini maksudnya user atau jumlah akun yang terdaftar. Misalkan seperti itu dia ngambil apa range-nya atau areanya. Dan ketika berbicara lanjut lagi sumber data di internet tadi saya sudah sampaikan ada apa nih tadi ya, data-data yang terbuka. Kita sendiri sebagai supplier, kita sendiri penyuplai data-data itu, sadar apa tidak sadar gitu kan. Belum lagi interaksi kita dengan organisasi atau sistem atau aplikasi-aplikasi di luar sana, di perangkat kita, di komputer kita yang mereka menyimpan, apalagi yang kalau ada guyonan gitu ya. Free, layanan free, semuanya free ya. Ya sebenarnya karena free itu kita terhubung, kita memasukkan data, kita mengirimkan foto, video, keluarga, pribadi, pekerjaan dan lain, semua yang ke sana. Ya karena di balik kata free itulah mereka kita menjadi objek. Nah, ini nih. Itu guyonan ya bagi sebagian orang, tetapi bagi sebagian lagi tentu tidak. Makanya di beberapa kalangan sudah lebih hati-hati ya ketika berinteraksi sama sistem. Kenapa nih teman-teman semua? Sekarang sepertinya kita juga udah jarang baca koran kertas. Sekarang berbagai aplikasi di perangkat kita ini gampang kita aksesnya, mudah, cepat, dimanapun dan kapanpun. Nah, sebenarnya di situ pula kita menjadikan itu nanti sumber. Nah, sumber apa? Tentu sumber data dan sumber informasi. Validitasnya bagaimana? Valid apa enggak data itu teman-teman? Nah, nanti kita bisa lihat kalau sumbernya terpercaya atau itu server terpercaya dan memang misalkan media sosialnya itu ya memang kita pantau ya memang dipegang atau memang ya kita bisalah mengatakan oh ini orang lain, oh ini memang dia sendiri gitu kan. Ya kita bisa berbicara itu valid, tetapi memang nanti di belakang salah satu tantangan dalam OSINT itu ya itu menguji validitas data itu tadi. Dan sumber lain nih teman-teman nih. Ada tentu selain media cetak atau online gitu ya. Ada internet. Nah, internet nih yang sangat luas cakupannya. Baik itu publikasi tadi sudah disampaikan, blog, forum, diskusi, kemudian sosial media tadi sudah, terus informasi geospasial, maksudnya ya kita nanti ada geoin dan segala macam ya, terus ada portal yang tadi media yang sudah berubah menjadi media online tadi kan jadi portal berita online gitu. Itu semuanya ada data di sana. Kemudian ada juga sumber report atau artikel. Ini juga publik, bisa dari jurnal, data laporan dari perusahaan, data laporan dari pemerintah, terus atau dari organisasi, terus bisa juga layanan alamat ya, pencarian alamat. Kalau kita di Indonesia dulu apa ya? Yellow Pages gitu ya, buku kuning itu kan, kemudian data-data riset itu semua ada di sana. Belum lagi nanti ada akses yang kalaupun kita login ya itu dimungkinkan untuk kita mendapat lebih. Nah, di sini yang menarik teman-teman sekalian. Oke ya, kita sumber data sudah saya tampilkan. Nah, sekarang masuk ke yang lebih inti lagi. Ketika berbicara OSINT atau Open Source Intelligence ya kalau tadi diartikan ya bagi saya gitu ya. Ya 3 tahapan ini nih. Bagian atau sebuah kumpulan aktivitas. Untuk apa? Untuk kita mencari, mengumpulkan data, kemudian kita olah, dan kemudian kita analisis data itu untuk kebutuhan yang memang sesuai dengan tujuan kita melakukan kegiatan tersebut. Nah, di sini yang terlihat di layar, jadi ada collection, ini ya. Sebentar, saya pakai pointer nih. Collection, kemudian ada processing, kemudian nanti analysis. Jadi kita collect, kita kumpulkan, kita proses, kita olah dengan tools, dengan apa gitu kan ya, dengan alat bantu gitu ya. Kemudian nanti kita analisis. Nah, analisis ini
menjadi bagian yang tidak terlupakan. Kenapa? Karena begitu banyak data yang ada di sana kita kumpulkan, terus nanti kita cari tahu, misalkan kegiatan profiling itu kita cari tahu nih, si A, B, C, atau X, Y, Z, orang ini ngapain aja, kegiatannya, keluarganya, aktivitasnya, kerjanya di mana, histori masa lalunya bagaimana, terus apalagi ya, tulisannya bagaimana, fotonya mungkin berganti, atau dia ikut pada kelompok mana, itu kan terkadang orang nggak sadar eksis ya, nggak sadar gitu. Ya menampilkan semuanya, mengirimkan semuanya, atau kita juga mendapatkan dari laporan-laporan yang kita baca, kita cari lah, kita search by name misalkan gitu. Nah ini baru setelahnya kita dari apa ya istilahnya kepingan-kepingan itu kita satukan, kemudian ya kita lihat kembali ke tujuan awal kita ngapain melakukan tindakan OSIN atau pencarian data ini. Oh seperti ini. Nah kita lihat kepingan-kepingan yang tadi kita kumpulkan, setelah kita olah tadi, ya kita buat simpulan. Nah simpulan ini ya teman-teman boleh nanti melihat bahwa dengan media sosial itu misalkan nih saya bilang si X ini oh ternyata orangnya seperti ini. Oh dia termasuk dalam kelompok ini. Oh dia ternyata terlibat dalam kegiatan ini. Nah kayak gitu. Nah tinggal setelahnya ya urusan nanti berbeda lagi. Apa tindak lanjut dari simpulan kita tadi. Nah itu ya teman-teman. Nah di belakang itu kalau saya coba lanjutkan itu ada isu, ada beberapa isu ya. Nah, OSIN ini bagaimana sih sebenarnya? Mungkin teman-teman dari tadi ngikutin beberapa ya, sekitar 10 menit saya udah berbicara di sini gitu kan. Jadi ini kita sebagai apa sih gitu? Mungkin ini ya, semoga nggak terlalu kecil ya. Kalau saya lihat di layar kedua saya ini. Jadi apakah sebagai hacker? Kalau dibilang hacker, cracker ya itu datanya publik teman-teman. Kita nggak menerobos data apapun, kita tidak tidak merusak, tidak mengintercept ya karena memang data itu ada di sana. Beda ya kalau kita bilang crack itu kan berarti merusak. Itu kelas lain lah, pentest atau apa, kemudian dia dapat hole atau full test dia dapat hole di tes di apa namanya di gaining ya dicoba masuk terus kemudian nanti dia dapat data rahasia. Nah, itu tuh kita nggak berbicara itu. Jadi ini terbuka semuanya ya. Terus walaupun di luar sana ada undang-undang ya ini data publik, ini data privat. Nah, itu coba dicek di Indonesia bagaimana. Ya kan? Ada nggak hukum-hukum kita yang melindungi Anda misalkan gitu ya. Nanti sebentar lagi misalnya undang-undang PDP, pelindungan data pribadi atau bagaimana gitu kan. Nah, terus yang kedua, bagaimana dengan etika? Etika ini kalau kita tahu informasi tersebut, teman-teman mungkin pernah dengar istilah doxing ya. Doxing berarti kan informasinya seseorang itu kita publish itu kan mungkin di beberapa akun gosip itu kan kayaknya lebih canggih dia timbang timbang ini ya, timbang aparat gitu kan. Kok bisa akun gosip membuka semua orang ini rumah dapat kayak gitu. Kayak gitu kan. Pernah nggak teman-teman apa uh, sedikit istilahnya kalau saya bilang ya kita kok bisa ya gitu kan. Kok kita mencoba meraba apa yang mereka lakukan gitu. Mereka dari sisi mana bisa dapat data-data itu? Nah, ya kan? Nah, coba teman-teman jawab gitu nanti. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana mengenai sumber dari informasi? Sumbernya tadi sudah saya sampaikan ya, pastinya data publik. Kita tidak mengakses data dalam yang memang terlindungi dalam arti kita harus login ketika sistem misalkan sistem di kantor, sistem di sekolah, sistem di kampus gitu. Tentu kita tidak seperti itu. Nah, lanjutannya dari OSIN bisa seperti itu memungkinkan, tetapi dalam konteks ini kita tidak untuk sumber data. Kemudian pertanggungjawaban di depan hukum. Nah, di sini nih beberapa kalangan tentu mengatakan utilisasi open source saya ketik-ketik di mesin pencari bernama misalkan Google, saya googling gitu kan data file tab PDF misalkan NIK atau nomor KK. Kalau keluar apakah saya bisa disebut kriminal? Nah, ini kan teman-teman perlu cek lagi, kita perlu cek lagi. Sebentar, saya izin sebentar.
Ya, maaf. Dan kalau memang data itu ada, misalkan kita bilang, oh ini nomor ada Undang-Undang nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau informasi yang lain atau undang-undang terkait lainnya. Nah, kita melihat data-data itu satu kita melakukannya dari permukaan. Kita tidak permukaan dalam arti kan surface scanning gitu ya. Kita pencarian data dari permukaan itu menurut undang-undang apakah kita melanggar apa enggak. Nah, ini harus teman-teman cek kalau memang mau melakukan aktivitas seperti ini. Tetapi memang di luar sana tools-tools itu memungkinkan kita tidak bersentuhan langsung dengan target. Kenapa? Karena data itu bisa kita cek dari mesin pencari. Jadi istilahnya sidik jari kita itu tidak melulu tercatat di server tujuan sana. Karena ya nanti di belakang akan saya tunjukkan beberapa hal di mana kita mencari informasi tanpa perlu ya istilahnya khawatir dengan pencatatan identitas kita gitu kan atau alamat IP kita. Oke, saya lanjut lagi nih. Bahaya dalam salah identifikasi. Nah, ini nih. Kalau tadi saya bilang banyak ya, banyak data terus mungkin juga fake ya atau data itu palsu atau memang sengaja dibuat palsu. Nah, itu tugas dari si investigator atau pelaksana kegiatan ini untuk kembali lagi mengecek, kembali lagi memastikan ya. Nah, di sini valid apa enggak datanya. Jadi jangan sampai kita nanti malah membuat laporan dari data yang hoax. Nah, kenapa teman-teman? Di luar sana ada memang kelompok yang sengaja membuat disinformasi. Jadi kan kalau kita bilang malinformasi, disinformasi itu kan sesuatu yang berbeda gitu kan. Mal berarti informasi yang mungkin kurang kurang public private maksud saya kemudian menjadikan publik. Nah, itu kan mal. Jadi ada sesuatu yang salah. Kalau dis berarti memang ya itu dibuat gitu kan. Nah, di sana membuat sesuatu dengan tujuan apapun dia menjadikan persepsi publik berbeda misalkan kayak gitu. Nah, itu harus dicek. Terus keterlibatan individu, komunitas atau negara. Nah, ini nih, teman-teman melakukan OSIN untuk apa? Jadi kalau Pak iseng Pak kayak menjadi akun gosip, ya silahkan. Tapi teman-teman perlu cek akun gosip itu semuanya anonim ya. Entah siapa mereka, entah dari mana mereka dapat data, ya coba dicari sendiri. Atau mungkin teman-teman malah kenal, ya pasti teman-teman sudah punya jawaban sendiri. Ya kan, mereka sebagai apa? Pribadi, individu, dibayar apa enggak, atau negara, atau kelompok. Nah ini kan pastinya itu akan berbeda nantinya ketika aktivitas itu dilakukan, laporan itu diserahkan kemana, dan segala macam. Dan kemudian metodologi juga harus jelas teman-teman. Karena kan ada banyak istilah ya, OSIN itu kan ada subnya lagi, misalkan, oh kita melakukan ini, tekniknya ini. Ya, jadi kalau ketika teman-teman nanti buat laporan itu semua jelas. Jadi mulai dari tahap awal, pengumpulan data, pakai apa, terus toolsnya apa, websitenya apa, kemudian atau manual, social engineering, bagian dari social engineering attack, atau bagaimana. Nah itu semua harus dijelaskan. Kenapa? Karena itu menjadi dasar ketika nanti laporan teman-teman atau Bapak Ibu dibaca dan itu akan menjadi bahan diskusi. Benar nggak ini aktivitas yang dilakukan? Sesuai nggak dengan misalkan ada framework tertentu di luar sana yang banyak orang tulis untuk investigasi OSIN, misalkan seperti itu ya. Nah yang terakhir teman-teman itu adalah keamanan diri. Nah ini nih biasanya kalau kalau saya bilang keamanan diri ini bagaimana nih? Keamanan diri ya mungkin aduh maaf kalau nggak kelihatan ini saya coba zoom gitu ya. Keamanan diri. Nah, ini nih biasanya untuk aktivis OSIN kalau memang kita bilang sembunyi, biasanya sembunyi sih. Karena kegiatan-kegiatan mereka boleh dibilang tidak perlu diketahui publik, mereka sudah punya berbagai macam cara untuk bekerja gitu kan. Teman-teman sudah harus siap ilmu menghilang gitu ya. Dalam arti menggunakan jaringan-jaringan yang tertutup, terus komputer-komputer atau perangkat yang juga tidak digunakan sehari-hari atau ada hal lain lah. Nanti teman-teman bisa coba cek sendiri di internet apa yang harus dilakukan sebelum kita melakukan OSIN misalkan kayak gitu. Nah, ini saya cukup panjang di sini. Yuk kita lewat lagi. Nah, penggunanya siapa? Oh, tadi sedikit aja ya. Ini ada law enforcement, aparat penegak hukum, corporate security, ini ya biasanya untuk SDM gitu ya.
bisa juga nih ya. Atau untuk juga insurance business. Jadi ya kalau kita lihat corporate security insurance business ini kan sebenarnya ada penyelidikan terhadap konsumen, nah, kayak gitu. Nah kalau HR departemen ini masuk ke corporate security. HR departemen itu biasanya ketika teman-teman ingat sekarang ketika mau cari kerja atau ada kebutuhan apa, mereka ada permintaan masukkan media sosial Anda, masukkan website Anda, misalkan Anda programmer pun ya terima masukan GitHub Anda gitu kan, semua dimasukin. Kalau kita mau melamar visa saja di negara tertentu atau mungkin di semua negara ya sama. Pertanyaannya adalah masukkan media sosial Anda, masukkan media apa informasi-informasi terkait. Nah, semua ya jelas mereka akan cek. Jadi jejak digital ini memang ini ya harus teman-teman terutama nih adik-adik ini ya harus ingat waktunya masih panjang banget. Jadi jejak digital ya kalau teman-teman memang menulis sesuatu, mengupload sesuatu ya kita percayalah juga secara sistem itu tidak hilang. Ada saja yang merekamnya. Anda nanti boleh cek di archive.org, archive ya, situs archive.org ya. Itu kan dia merekam semua situs, terus kemudian nanti ada orang-orang lain yang kalau kita lihat juga dekat sama kehidupan kita juga ya di TV itu kan dia bisa dapat data-data lama atau di berita kita temu dia ini jejak digital 10 tahun lalu kayak gitu. Artinya apa? Hati-hati. Ya beda urusan sih kalau memang teman-teman menuliskannya dalam kondisi yang sadar anonim ya atau anonim dari awal itu ada aja memang orang-orang seperti itu. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Ini contoh kita pakai VPN misalkan atau pakai jaringan bertingkat atau kita pakai jaringan publik akun orang lain dan segala macam terus kita buat foto palsu walaupun kemarin juga rame ya foto palsu ketahuan karena kan kalau misalkan foto yang itu tuh teman-teman yang tampak itu dia tidak pernah ada manusia di sini yang mukanya persis seperti itu lah karena itu kan dibuat pakai algoritma kecerdasan buatan itu artificial intelligence. Nah, walaupun investigator akan sadar misalkan dengan beberapa titik foto ini kok posisi matanya nggak simetris atau bagaimana itu tuh urusan di belakang. Tetapi kalau kita melakukan motion ya hal seperti ini ya wajar. Terus mereka pakai identitas email palsu, terus kemudian pakai data-data palsu tuh ada di internet ya kartu kredit palsu ya hanya untuk sekedar register apa ya atau kita mengambil data kartu kredit kayak gitu teman-teman di luar sana pasti akan temukan ya. Prinsipnya adalah jangan sampai identitas asli kita ketahuan. Nah itu. Yuk kita lanjut lagi. Perangkat lunaknya ada banyak ya teman-teman. Mungkin yang paling teman-teman ingat paling dekat itu kan Google Advanced atau kita bilang Google Docs ya atau bahasa lainnya pakai keyword ya atau kata kunci misalkan file type atau site atau in title atau bagaimana kan ada banyak nih saya nanti bisa dicek di Google apa berapa puluh itu apa ya keyword-keywordnya atau sintaks-sintaksnya tadi. Kemudian ada OSINT directory atau ini OSINT framework ya, ada dari osinframework.com, ada OSINT link, osintcombine.com. Terus kemudian ada tool-tool seperti Spiderfoot. Spiderfoot ini ada yang lokal maupun yang dia cloud. Kalau teman-teman mau berbayar itu yang HX ya. Kemudian ada ini yang juga menarik nih IntelligentX. Jadi intellect.io. Teman-teman bisa cek. Kemudian ada aplikasi Maltego, terus ada satu ketinggalan situ website kayak Sodan, kayak Spicy, Sensis dan segala macam banyak sekali ya di luar sana kalau kita mau bekerja ya dalam ranah ini. Nah ini landscape, aduh ini mungkin nggak begitu kelihatan ya. Saya kebetulan di luar sana ada satu kelompok yang namanya Bellingcat ini. Jadi mereka tuh ada beberapa orang di sana yang memang mengambil spesialisasi lah. Kalau kita bilang mereka memang fokus untuk menulis berita berdasarkan pencarian data. Nah ini, jadi pencarian datanya memang beberapa reporternya yaitu adalah tampak mereka di
di lapangan ya, tetapi beberapa di belakang sana ada backup data yang besar sekali dan mereka itu dapatkan dari ya ini semua yang ada, boleh dibilang mereka melakukan pencarian dari semua yang ada kotak-kotak ini. Ini mohon maaf kalau kurang jelas, tapi nanti kalau teman-teman cari istilahnya Ocean Landscape ya. Dari ini kalau kata kuncinya sebentar saya klik dulu. Dari Bellingcat ya, dari Bellingcat. Nah, ini teman-teman bisa cek nanti. Kalau saya lanjut lagi, ini tadi sedikit Google Docs. Jadi kita bisa dapat file-file yang ya ada yang rahasia, ada yang mungkin sedikit rahasia atau yang memang tidak rahasia. Ya silakan saja teman-teman mainkan keywordnya. Pelaku-pelaku OSIN itu, aktivis-aktivis OSIN, mereka sudah hafal lah keyword-keyword mana yang cocok, mana yang mungkin pas untuk kegiatan mereka ya, karena ya mereka udah latihan, mereka udah riset. Nah, misalkan kayak kemarin data NIK, nomor induk ini ya, nomor NIK kita ya, nomor KTP, terus nomor KK, nomor kartu keluarga, terus nama, alamat, terus apa lagi ya, nama, alamat, tanggal lahir, nomor handphone. Itu terkadang data-datanya ada jadi di internet gitu kan, kita dapetin dari mesin pencari. Terus ini contoh kalau kita bilang framework ya. Jadi framework itu orang yang sudah tentu, orang sudah bikin semacam kategorisasi lah ya. Terus ada ya, kalau secara teori ini mungkin bisa langsung dicoba aja, nanti teman-teman bisa cek Ocean Framework, terus kemudian Ocean Link, atau ada teman-teman ada informasi lain. Pada prinsipnya mereka sudah melakukan pengelompokan kategorisasi. Misalkan kalau kita ingin mencari username, caranya seperti apa. Walaupun teman-teman di luar sana ada beberapa tools atau ada beberapa alamat website atau ada beberapa cara yang belum di cover sama mereka, belum dimasukkan sama mereka. Nah, itu biasanya jam terbang aja sih, jam terbang. Lalu kita dari komunitas mereka akan membagi tahu lah apa saja tools yang cocok, misalkan untuk social media monitoring atau apa gitu, atau teman-teman ikut sesi-sesi seperti ini kan ada beberapa nama yang mungkin teman-teman juga belum tahu, atau mungkin malah teman-teman tahu yang lebih pas gitu ya. Nah, ini contoh kalau di internet kita cari misalkan OSIN tools, nanti kita ketemu dengan ya script-script ya, script-script kayak The Harvester atau Fonga, atau banyak sih namanya di situ ya, yang kerjanya bisa based on Termux. Jadi dari handphone kita bisa install script-script itu, atau mungkin dari mesin-mesin yang Linux atau Kali Linux atau Parrot Linux itu kan ada juga nih sekarang lagi banyak lah orang mulai familiar dengan alat-alat seperti itu. Saya lanjut lagi teman-teman. Nah, ini setelah tadi berbicara pengantar, saya tentang ada kalau kita bilang studi kasus tidak detail banget sih, tetapi saya dapat semacam ini ya, contoh kalau OSIN itu misalkan diterapkan di lapangan bagaimana gitu ya. Saya lanjut nih teman-teman. Yang pertama, cybercrime and organized crime. Jadi ini untuk kita membangun identitas palsu, untuk melakukan misalkan pencarian organisasi teroris, mencari organisasi yang dilarang pemerintah, atau organisasi yang apalah gitu ya sesuai kebutuhan kita. Jadi kita melakukan profiling nih. Itu ini contoh misalkan pemantauan untuk organized cybercrime. Jadi kelompok-kelompok hacker itu tuh kan beberapa mereka bekerja di underground, kayak di mana dark web itu ya. Jadi kita harus akses melalui Tor atau pakai cara-cara yang umum lainnya. Terus misalkan mereka juga kalaupun di permukaan mereka pakai identitas palsu, atau mereka membangun semacam media-media sosial yang menjadi sarana disinformasi atau dispropaganda atau propaganda mereka begitu kan. Di sana akan melihat ekosistem ini nyata. Dan kalau teman-teman
coba telusuri itu banyak sekali karena memang komunikasinya kelompok-kelompok, ya ini kita bilang mau hitam atau putih atau abu-abu, ya ini mereka sudah aware terhadap pengawasan. Jadi mereka turun ke bawah atau mungkin sembunyi gitu ya. Dan ini memang jadi semacam kejar-kejaran sih dengan investigator ya, atau dengan penyidik atau dengan aparat. Karena bisa jadi kita ketinggalan atau malah bisa jadi kita sudah di depan. Nah, itu. Terus ini kenapa penting untuk OSIN di area ini, kita pakai juga teknik lain juga ya, ada yang prinsipnya adalah mencari data ya, karena kejahatan siber ini sudah lintas. Jadi udah nggak ada batas lagi, dan adanya menjadi sebuah masalah untuk kita ketika tidak siap. Kenapa? Karena kejahatan siber ini juga harus diselesaikan dengan misalkan polisi siber gitu kan. Ada situs-situs yang kurang mungkin penyebar hoax atau apa, ya harus ditutup. Jadi nggak bisa dibiarkan. Atau mereka turun ke underground, mereka turun ke bawah, ke deep web atau dark web, ya harus dikejar juga sampai ke sana. Jadi kan seperti itu. Karena ya satu sisi teman-teman, sekarang banyak orang pintar karena ya mungkin mudah ya, bukan mungkin ya, pastinya karena mudah. Akses informasi, akses belajar, tutorial itu gampang kita akses. Beda dengan sekian tahun lalu ya, hanya orang tertentu yang tahu misalkan OSIN itu apa, dark web, deep web itu apa gitu. Yuk kita lanjut lagi deh. Nah ini contoh ya, ketika tadi saya mengatakan onion, ya teman-teman tahulah teori ini, permukaan, bahwa yang di luar sana surface web itu ternyata kurang banyak timbang yang di bawah. Jadi kan fenomena gunung es itu kan di bawah gede banget. Jadi kalau mau mencari data bisa jadi itu ada di bawah. Ya, ini alamat-alamatnya, alamat seperti ini mungkin teman-teman juga beberapa sudah familiar, tapi ya tentunya dia tidak bisa terbaca seperti alamat di permukaan. Nah, belakangnya biasanya neon, terus nanti dia bisa pindah-pindah, dia bisa off, dia bisa move atau bergerak ke alamat lain gitu. Dan dia bisa menjadi sarang atau zona nyaman dan aman bagi kelompok-kelompok hacker. Nah, ini yang harus dicari dengan teknik itu, apa, bisa dan harus dicari dengan teknik OSINT. Nah, setelahnya tentu ada tindakan nih dari investigator misalkan untuk melakukan mematikan server tersebut, website tersebut dan segala macam. Nah, ini contoh aktivitas mereka di bawah. Jadi kita bisa juga pakai tools yang, ya itu tadi saya bilang, ketika mereka di bawah kita harus cari tools yang memang bisa mengejar ke bawah. Jadi kalau kita bilang tuh ada Torbot itu ya, Open Source Intelligent Tool for the Dark Web. Jadi ya mereka pakai tools itu juga untuk mencari mereka, kita pakai tools itu juga untuk mencari mereka. Nah, prinsipnya kayak begitu teman-teman ya. Oke, ada banyak tools di GitHub, teman-teman bisa cari dari banyak sumber juga masih bisa dicari. Nanti tinggal mana yang masih aktif, tinggal mana yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu tolong disesuaikan saja. Saya lanjut lagi ke yang kedua. Jadi penggunaan OSINT itu bisa juga untuk kita misalkan mencari tahu kelemahan, informasi lengkap dari server kita, server orang lain, terus ya nanti kita bisa tutup celahnya itu kan. Terus kita misalnya data-data terbocor kita tahu dulu, kita bisa amankan. Nah, ini prinsipnya kalau dalam framework keamanan sistem ya, khususnya dalam dunia hacking gitu ya, dia kan ini termasuk ke tahap reconnaissance ya. Jadi kalau kita bilang active and passive reconnaissance, nah ini saling hilir mudik di sini, tinggal sesuai kebutuhan. Kalau saya coba tunjukkan ini situs Sensis ya, sensis.io. Ini menarik sekali teman-teman. Nanti jangan lupa teman-teman login, sebelum login tentu create akun dulu ya. Terus nanti teman-teman bisa berinteraksi dengan fitur-fitur yang ada di sana. Jadi ini banyak orang pakai sekali lagi karena memang informasi yang diberikan cukup lengkap. Ini contoh saja, saya mau buka contohnya google.com gitu ya. Ini hanya satu contoh saja, teman-teman bisa masukkan yang lain.
terus nanti bisa dilihat, bisa ditelusuri lagi, itu kan ada menu filter di atas sana, dan tentunya bisa di customisasi ya sesuai dengan kebutuhan. Tapi ini oke nih situsnya. Kemudian ada lagi nih Spice. Nah ini menarik nih. Dengan ini dia melakukan ini juga pengecekan ke apa namanya Common Vulnerability Exposure ya CVE. Jadi di luar sana kan ada daftar hole atau vulnerability yang sudah dikerjakan oleh komunitas, itu kan dikasih penomoran, mungkin teman bisa lihat ya CVE 2021 misalkan 0001. Nah, misalkan di sistem yang kita masukkan ke sini dia terdeteksi oleh si Spice menggunakan sistem itu, dan sistem ini ada ya terkait dengan vulnerability X, Y, Z nomor sekian tadi, ya dia akan ditampilkan di sini. Nah, benar-benar presisi apa enggak itu tuh mesti dicek secara teknis. Nah, ini kan di luar dari pembahasan kita. Tetapi bagi orang teknis yang juga sebagai investigator OSINT, ya kita tidak menutup kemungkinan informasi itu akan dites melalui istilahnya yang metodologi hacking tadi itu. Jadi setelah kita reconnaissance, kita melakukan scanning, kan ini sudah otomatis kan scanning kan, terus nanti kita gaining. Nah, di sini yang jadi meluas pembicaraan kita. Oke, saya stop di sini. Kita kembali ke OSINT. Nah, apalagi Sodan.io. Nah, ini juga mungkin teman-teman pernah menggunakan ya. Ini sudah cukup lama dan menarik menggunakannya karena crawler ini memang ya oke ya. Oke, jadi teman-teman silakan create akun, terus kalau mau langganan pakai yang API-nya supaya lebih dahsyat lagi, nah dipersilakan ya. Tapi kalaupun yang free tapi yang register akun tadi, teman-teman sudah bisa melakukan penelusuran, misalkan ada pencarian data yang dibutuhkan untuk mendukung pelaporan kita dalam aktivitas OSINT, ya tools ini bisa menjadi salah satu andalan gitu ya. Yang selanjutnya Zoom Eye. Ini contoh saja. Ini prinsipnya sama kayak yang tadi. Dia ada terkoneksi pada inilah ya daftar vulnerability. Jadi kalau situs ini menggunakan sistem ini, ya dia ditengarai gitu ya, mempunyai vulnerability A, B, C, D, tetapi secara teknis ya benar apa enggak, benar-benar ada hole apa enggak, ini kan mesti teman-teman cek. Nah, ini juga yang menarik. Misalkan kalau kita mau melihat nih target kita si X kan, terus dia terhubung pada perusahaan atau website Y gitu. Nah, website Y ini subdomainnya apa saja sistem. Memang sih pakai tools yang lain sebelumnya itu bisa, tetapi ada cara lain juga yang bisa jadi lebih cepat. Karena memang dia mencari informasi subdomain mulai dari level 3, level keempat, itu dia akan tarik semua. Jadi kan sebenarnya dia cek dari cert-nya ya, sertifikatnya ya. Nah, ini teman-teman query-nya tinggal di akun mana, terus bisa keluar, terus nanti ada informasinya, dan beberapa kali itu kalau kita coba di lapangan, beberapa mesin tujuan, domain tujuan, nanti kan ada subdomain nih. Nah, satu-satulah kita iseng kita buka. Nah, itu ada ini nih, terkadang kita nemukan web untuk konferensi virtual, jadi dia ada aplikasi, terus nanti kita coba akun, misalnya admin atau apa defaultnya, kita coba. Terus itu juga ada web tentang misalkan domain-domain yang mungkin kita nggak paham, oh ternyata ada nih subdomain ini di domain utama gitu kan. Nah, itu kita coba sesuatu. Ada mungkin beberapa hal yang menarik ya. Terus tools-tools seperti ini kayak Maltego, jangan lupa register ya. Terus kalau emang ada kesempatan pakai yang XL Edition, oke banget, oke banget. Ini contoh saja. Terus ini juga menarik nih, Spiderfoot HX ya. Ada yang lokal teman-teman mungkin terbiasa juga ya di Kali, di Parrot itu tuh, Kali Linux atau Parrot OS Linux itu kan ada. Di Windows seingat saya ada sih source-nya bisa diinstal, tapi yang jelas di Linux dia di mesin-mesin Kali atau Parrot OS dia sudah installed ya seingat saya, dan kita bisa langsung pakai. Jadi dia akan
Jadi ini surface attack ya, prinsip bukan attack yang bagaimana, dia surface. Jadi dia jalan ke semua ya mesin pencari di jaringan internet informasi tentang target kita tadi. Nah, tentu akan berbeda kalau teman-teman menggunakan yang versi berbayar ya. Bisa deh nanti dicoba. Ada trial versionnya, dia juga ada versi cloud-nya. Nah, ini bisa dicek. Ini contoh nih, tools yang lain. Mungkin pernah pakai Intelex.io ya, ini contoh nih suhu.co.id gitu kan, kita masukkan di sini. Ada data-data yang menarik mungkin, atau ada kebetulan ketemu ini ada satu CSV file, ada satu database file, ada 8 text file yang pernah diindeks oleh entah siapa, atau ada data yang terhubung pada suhu.co.id terus nanti yang terregister di sistem ini. Nah, sistem ini mungkin bisa di crawl ya, atau di indeks oleh mereka ya, ini tertarik jadi. Tapi ini sekarang sudah banyak yang dibatasi. Jadi kalau kita free account, kita nggak bisa lihat banyak. Nah, teman-teman kalau kita ganti ke situs lain, apa.go.id atau apa, itu hasilnya akan berbeda lagi. Gitu ya. Terus, nah ini tadi saya bilang archive.org ya. Ini yang menarik kalau kita misalkan mencari informasi, oh ada host tertentu yang diupdate kapan, atau pertama kali dia terindeks kapan, hari ini bagaimana, itu semua ada perubahannya. Nah, di archive.org ya teman-teman, menariknya kita bisa mencari data. Boleh dicoba nanti. Teman-teman mencari file tertentu atau nama tertentu di sana bisa, tinggal dikombinasikan aja keyword sama ada mode filternya. Gitu ya. Terus yang ketiga, studi kasus yang ketiga. Kalau tadi yang pertama kan itu untuk pencarian misalkan informasi crime, organized crime member, atau organized crime community, atau kelompok lah kita mencari itu ya. Misalnya dia di underground. Nah, yang kedua tadi tentang misalkan untuk ini penelusuran vulnerability pada website, target dan yang lainnya. Misalkan kita mencari orang sekali lagi, terus dia terhubung pada organisasi ini nih, organisasi ini ada sistem. Nah, biasanya sih kita langsung loncat juga ke yang langkah kedua tadi. Siapa tahu ada pintu masuk, kita masuk ke sistem dia. Nah, itu tindakannya udah bukan OSINT yang publik terbuka. Nah, kita udah masuk ke yang tertutup. Nah, ini tinggal batasan saja ditetapkan oleh investigator. Dia mau mana? Nah, yang ketiga ini yang menarik. Social opinion analysis. Jadi kita kalau bilang itu istilahnya SOCIN ya, social media intelijen gitu kan. Ini nih teman-teman lihat yang di sini ya. Mungkin di antara Bapak Ibu teman-teman ada yang akunnya banyak banget media sosial. Ya kan? Kalau saya cari misalkan nama ini di media sosial ini lengkap, apalagi dia orangnya aktif gitu kan, gampang banget. Kenapa teman-teman? Karena kadang kita juga butuh, kadang investigatornya juga butuh semacam meyakinkan gitu ya, meyakinkan diri kita, atau juga meyakinkan nanti untuk laporan kita bahwa oh benar nih orang ini yang kita kejar, oh benar nih orang ini terhubung pada kelompok ini ya, mungkin dari chattingnya, mungkin dari apanya ya. Kalau teman-teman tahu Twitter itu bisa di-record loh itunya apa namanya tweetnya, mulai dari awal sampai, walaupun ada batasan tetapi ya kita coba dari awal pertama kali sampai terakhir, hari misalkan detik kita record itu akan coba diambil. Terus apalagi semacam relasi gitu kan, kita mention siapa kita di mana, itu bisa dilakukan. Terus lokasi juga beberapa orang geotak gitu kan ya, kita ada teman-teman investigator ada fitur semacam peta, jadi kita bisa tahu nih oh terakhir dia login di sini ya kan, kita tinggal social engineering di lapangan gitu kan, kita lanjutkan lagi aktivitas kita dengan yang lain di luar komputer ya, kita datengin benar nggak data yang kita dapat dari media sosial atau dari penelusuran kita dengan data di lapangan. Hal itu bisa dicek. Nah, di sini juga kita bisa lihat sentiment analysis. Jadi misalkan orang yang selalu bilang, "Oh, ini nih anti pemerintah, anti ini, anti itu" gitu. Nah, itu kepantau. Nah, tinggal kalau negara mungkin atau siapa gitu yang kurang berkenan gitu kan ya, mereka akan melakukan penelusuran lebih lanjut. Makanya biasanya walaupun dia sudah pakai nama identitas palsu, mungkin bisa dideteksi sama aparat misalkan, atau
Atau ya kira-kira seperti itulah ya. Terus juga relasinya tadi saya sudah sampaikan. Ya, kita lanjut lagi yuk. Nih. Ini contoh kecil saja, misalkan Tony Smith. Tony Smith terhubung pada IG, terhubung dia juga sering update video di YouTube, dia punya channel, kemudian juga aktif di Twitter, dia juga aktif di VK, nah, ini kan, terus juga aktif di Facebook. Jadi ya apapun itu, semua kita rekam, semua dipantau, semua diselidiki. Apa yang dia tulis, apa yang dia dapat komentar, terus juga mungkin ada beberapa hal lain terkait, itu semua dicek. Terus ini misalkan nih yang tadi saya bilang ya, dari Twitter bisa loh kita record. Nah ini misalkan nih programnya namanya Twin ya. Mungkin teman-teman pernah cek ya, pernah pakai juga ya. Kita bisa record ya. Jadi sebuah dataset jadinya. Jadi bisa ada bisa kita teliti, bisa kita cari gitu kan. Ini contoh. Terus ada Follow Me. Follow Me ini kita tahu dia kapan dibuat. Jadi statistik dari akun ya. Misalkan akunnya Pak Jokowi ini kan. Jadi ini tanggal kapan nih saya ngerekam ini, ada 2.990 tweets yang dihasilkan. Followernya 15 juta, followingnya 59. Nah itu. Terus nanti tool-tool seperti ini kadang harus berbayar. Jadi kalau kita mau tahu lebih ya kita harus masukkan, harus register langganan ke mereka. Terus ada juga nih contoh T-Infolic ini kan, ini pakai ya ini nanti bisa dicek aja tinfolic.com, nanti mereka akan kerja di belakang. Terus kita dapat informasi ya ini ada foto, ada mentionnya siapa, locationnya ya geotak gitu ya. Dan ini ada follower wong ini peta. Ini walaupun tentu masih bisa kita debat ya, istilahnya masih kita harus cek secara benar-benar. Nah ini contoh nih pada saat itu ada posisi dari yang follow, yang akunnya Pak Jokowi follow gitu kan, istilahnya ada 40 berapa nih? Waktu itu 45 akun ya. India, Indonesia, Papua Nugini. Nah, terus nanti sebaliknya misalkan followernya di mana bisa kita cek semua teman-teman. Terus ada lagi yang lain social bearing. Ini karena tweets ini kan orang cukup banyak ya informasi yang beredar ini. Teman-teman kalau cek di internet OSIN social media intelligence, OSIN in Twitter gitu, misalkan cukup banyak isunya. Kita akan informasi seperti inilah. Tadi terhubung ya 15 juta follower. Nah, ini juga sama, pada hari yang sama saya record. Terus kita bisa set time frame-nya, terus kita bisa lihat apa namanya, di sini ada sentiment analysis-nya juga gitu kan. Walaupun ini dari tools lain akan bisa sedikit berbeda hasilnya. Nah, itu seperti ini teman-teman. Ketika kita menggunakan mention map, ya ini kita bisa petakan nih. Kita bisa petakan bahwa ini ada relasi tweet dengan ini atau mention ke sini, terus ada hashtag apa yang paling sering digunakan. Nah, ini bisa jadi bahan laporan juga. Terus kita bisa mengikuti, oh ini ternyata misalkan dalam 100 hari terakhir selalu menggunakan hashtag Indonesia kayak gitu kan, atau hashtag Garuda Pancasila, itu akan kepantau semua. Belum lagi dengan tools-tools seperti ini. Wow, ini nggak tahu. Kelihatan nggak? Netlytic.org. Sebenarnya ada sih tools yang offline ya, kayak Gephi atau ada teman-teman, ada tools lain lah ya. Tapi ini yang juga beberapa orang pakai ya, Netlytic ini, netlytic.org. Teman-teman nanti daftar aja akun, dia ada 3 layer. Nah, layer ketiga itu kalau nggak salah bisa 100.000 tweet kalau nggak salah, atau 100.000 relation gitu ya. Nanti coba dicek lagi. Ini bisa kelihatan nih mana yang isu-isu yang dipakai ya. Mungkin ada satu vendor di Indonesia ya, drone emprit gitu ya. Itu kan kalau nggak salah itu juga ada ya. Tapi kan itu buat sendiri itu. Nah, teman-teman kalau mau berkreasi seperti itu silakan. Tapi prinsipnya ya kayak beginilah. Dia menghubungkan relasi-relasi itu menjadi sebuah gambar. Terus ada juga nih, kalau tadi kita mau lihat ini tuh robot atau bukan sih gitu kan, karena kan beberapa itu dikendalikan sama mesin, dia pakai semacam manajer gitu kan, jadi sehingga bisa langsung otomatis. Nah ini ada toolsnya, Botometer dulu namanya bot or not gitu kan, dia cek activity Twitter account dan kasih skor ini bot
atau bukan. Kalau orang biasa dengan yang kan dia pakai manajer kan bisa tuh pakai manajer ya. Saya hari ini mau ngeset hari ini 10 tweet, besok 10 tweet, Rabu, lusa, besoknya lagi misalnya 100 tweet. Itu kan udah kayak robot. Jadi dia, nah itu ke detect. Terus kayak Instagram ada ya beberapa. Jadi kita bisa tahu foto, terus bisa lihat update. Ya, ya ini satu sisi, satu contoh saja, misalkan picuki.com, analisa.io, ada banyak lagi sih ya teman-teman ya. Nah ini juga yang menarik nih, nggak tahu pernah pakai apa enggak. Jadi dia ada versi trial sih teman-teman, bisa coba register ya. Keyhole.co, brand24.com, ada banyak juga sih, ada apa ya? Kemarin saya juga sempat trial. Prinsipnya adalah dia mengukur dampak media sosial. Jadi relasi-relasi yang ini nih menghasilkan table-table seperti ini. Jadi tahu per hari dia ada traffic berapa, terus nanti sentimen analisisnya misalkan bad, good, netral itu juga ada di sini. Terus nanti dia juga bisa melacak hashtag gitu kan. Jadi kita pantau nih misalkan hashtag Indonesia hari ini yang ikutan komen siapa aja, itu semua bisa dipantau, dan dia akan mengambil pula di versi yang berbayarnya itu dari sumber-sumber yang lebih luas lagi, misalkan dari berbagi video ya kayak YouTube dan lain-lain, itu ada di sana teman-teman. Nanti bisa dicek langganan, ini coba aja. Nah yang tidak boleh juga lupa, kita misalkan nih ada foto nih, saya mau ngambil foto Pak Jokowi, Pak Presiden lagi mengepalkan tangan gitu kan. Ini dari berita ini. Ini fotonya kayaknya pernah saya baca deh. Ini kan bisa kita balik. Nah, reverse. Nah, jadi teman-teman kalau ada foto mencurigakan, kurang yakin, bisa menggunakan ini ya. Dari TinEye bisa, dari Google kalau nggak salah saya bisa juga ya. Ada banyak lah mesin pencari yang bisa kita pakai, karena kan dia ini menggunakan semacam pola ya, pattern. Di belakang sana dia ada pembelajaran mesin, terus kemudian ada teknologi pengenalan gambar dari kata kunci atau dari metadata, semua ada di sana teman-teman. Simpulan, tidak terasa sudah 1 jam. Wow, ya. Jadi kalau bilang, oh Pak, berarti dengan Google saya bisa jadi OSIN expert. Ya, belum lah. Jadi OSIN tidak ya itu tadi kan, requires much more than just using Google. Kita bisa pakai tools tadi. Sehingga informasi atau kegiatan yang ini, informasi atau data yang kita butuhkan itu bisa lebih banyak. Dan kita bisa lebih cepat juga membuat laporannya nanti. Kenapa? Karena kan beberapa tools itu juga sudah ada format laporan, bisa ada export to report gitu kan. Terus jangan juga lupa bahwa OSIN ini sistemnya dari sumber terbuka ya. Jadi kita tidak nge-hack, tidak, investigator itu tidak ya istilah melakukan tindakan ilegal, ilegal beneran ya. Pakai undang-undang ITE itu kan jelas tuh apa pasal 33, nanti ancamannya mungkin di pasal 33 aktivitasnya mungkin di pasal 40 atau 50 sekian, itu kan nanti ada jawabannya. Ketika melakukan pasal 33, Anda akan menghadapi sanksi ini pidana atau denda dan lain-lain. Di sini sumber terbuka, yang ada tinggal kita mainkan query, kita jalankan tools dan lain-lain. Nah ini memang tujuannya bisa positif, tetapi juga bisa disalahgunakan. Nah itu tadi ujung-ujungnya bisa doxing dan lain-lain. Nah itu kembali ke investigator untuk menjaga data itu, dan juga tentu tujuan dari melakukan OSIN tadi. Ini sumber teman-teman banyak banget sebenarnya, banyak banget, ribuan atau mungkin puluhan ribu sumber gitu ya, jurnal, alamat internet dan lain-lain. Saya pikir sekian presentasi saya. Kita masih punya waktu untuk diskusi ya, nanti semoga pertanyaan teman-teman saya bisa menjawab. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke host ya. Baik, terima kasih Bapak Willy atas pemaparannya. Saat ini saya akan membacakan pertanyaan yang telah teman-teman tulis di kolom chat Dom. Yang pertama ada dari David Rasidi. Saya ingin bertanya, Pak. Banyak ya Mbak? Banyak ya pertanyaannya? Ya, lumayan, Pak. Waduh, semoga saya bisa jawab ya teman-teman ya. Semoga. Moga lanjut. Dari David Rasidi, saya ingin bertanya Pak, apakah tes kepribadian yang tersebar di internet bisa jadi ia menggunakan OSIN juga Pak? Terima kasih sebelumnya. Sebentar, tes kepribadian?
Maksudnya digunakan OSIN gimana nih pertanyaannya nih? Menjadi sumber data untuk OSIN atau itu bagian dari OSIN? Nah, ini maksudnya pertanyaannya apa? Kalau saya sekilas nih, mohon maaf kalau mungkin jawabannya kurang tepat. Tentu kalau menjadi sumber untuk OSIN ya, kita masukkan sumber data untuk OSIN ya, untuk OSINnya orang lain gitu. Ya tentu kita, ya kalau memang kita percaya data itu, sistem itu aman, terus kita misalkan pun sekali lagi datanya sistem terbuka, ya kita masuk identitas yang mungkin tidak mengarah ke kita pribadi, tentu kan itu tidak menjadi masalah bagi menurut saya ya. Terus kalau misalkan untuk OSIN, untuk sebagai bagian dari fitur OSIN, ya ya bisa-bisa saja, tergantung. Sebenarnya OSIN ini kan sangat-sangat luas, teman-teman. Jadi prinsipnya adalah kita tahu informasi target tanpa perlu tanya sama dia lah, istilahnya kayak gitu. Jadi ya bisa jadi dari kepribadian dia ya kita tahu, oh ini orang ini jadi mudah untuk social engineering nih, ya udah kita lakukan social engineering aja nanti. Social engineering itu kan ada tiga ya, kalau saya sedikit keluar dari topik ya. Social engineering itu kan ada tiga, memanfaatkan memanfaatkan tiga hal yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama rasa percaya, yang kedua rasa takut, yang ketiga rasa kasihan. Nah mungkin kalau setelah tes kepribadian, ya mungkin teman-teman yang psikologi yang lebih paham gitu ya, dia bisa mengarahkan orang ini mudah percaya sama orang. Oh bener loh, saya udah ketemu beberapa orang yang punya uh, kecenderungan untuk menceritakan hampir semua hidup dia ke teman dekatnya. Itu ada, saya ketemu. Nah, jadi bisa jadi ya digunakan tuh hal seperti itu. Terima kasih, semoga bisa menjawab. Monggo. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, izin bertanya kembali Pak, dari David Rasidi yang bertanya tadi, apakah OSIN ini bisa dimanfaatkan pula oleh seseorang untuk tujuan digital marketing? Dibilang untuk seperti itu, bisa banget. Jadi memang ini yang terjadi sih, Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa data kita ini kan ya coba ya, Bapak Ibu pernah nggak tiba-tiba dikirimin iklan atau apa di HP-nya, kayaknya nomor saya baru, tiba-tiba banyak yang banyak smishing ya. Smishing itu kan ya semacam SMS phishing gitu kan. Nah, itu kan kok dia bisa tahu nomor kita nih gitu kan. Kok bisa dia tahu nama kita, kok bisa tahu misalkan dapat telepon dari marketing gitu ya. Halo Bapak ini, Ibu ini gitu kan, kerja di sini, apa kabar gini, ujung-ujungnya, duh, kayaknya data saya nggak pernah saya kasih tahu kayak perusahaan ini gitu kan, kok bisa tahu. Nah, itu yang terjadi sih teman-teman, itu yang terjadi. Jadi memang ya kembali lagi, kalau kita bilang OSIN tadi ya arahnya positif, ya positif. Kalau mungkin sebaliknya ya bisa juga. Ya, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah data yang hilang karena malware bisa direcovery? Soalnya ada yang bilang belum bisa dikembalikan, namun belum tahu bagaimana caranya. Dari Anissa Sa'dia. Data yang hilang karena malware, maksudnya malware ini kan banyak ya kategorinya ya, Mbak. Jadi bisa dengan OSIN, ya tentu saya tiba-tiba berpikir hilangnya karena apa dulu? Kalau misalnya kayak ransomware ya, malwarenya seperti ransomware ya, tentu agak ribet ya, agak sulit ya. Kalaupun misalkan data kita dari komputer hilang, kayaknya agak di luar konteks ya. Tetapi kalau misalkan data kita itu pernah di backup, tapi kita lupa di mana, nah ya kita coba cari, kita coba telusuri. Begitu sih, Mbak ya. Semoga bisa sedikit menjawab, tapi kayaknya agak-agak nggak bisa deh kayak. Maksudnya yang lebih jelas. Mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Monggo. Biar saya nggak salah menjawab. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ya.
Dari Gilar Aji Prasatya, apakah foto-foto kita yang kita upload di Friendster di masa lalu masih terekam di internet meskipun kita sudah menghapusnya? Atau misal foto-foto kita yang 13 tahun lalu kita upload ke Facebook, namun sudah kita hapus di Facebook kita dulu, tetap masih bisa ke-record atau di-collect menggunakan software-software tadi. Oh, ya. Gini, teman-teman, kalau menjawab itu, apakah kita yakin sistem yang kita gunakan itu benar-benar menghapus data kita? Ya, itu satu pertanyaan. Jadi ketika tombol delete di sistem apapun lah, itu benar-benar dihapus dari database. Atau jangan-jangan hanya pindah flag ya. Jadi datanya sebenarnya ada, tapi di flagnya aja di awalnya aktif jadi non aktif. Itu satu. Artinya data kita masih ada di server mereka. Yang kedua, kalau di luar itu bagaimana? Ya tentu boleh dibilang ketika sudah terhapus kita coba cari. Nah selama tidak ada orang yang merekam di belakang sana kita nggak tahu ada nggak crawling atau apa dijalankan sama orang-orang atau mungkin kita istilahnya tidak ada orang yang memang merekam itu dari awal dulu, ya tentu kita bilang bahwa ya itu tidak akan muncul ya. Itu kalau dari sisi perspektif yang media sosial. Tetapi kalau dari kemungkinan lain data itu bocor, nah perlu dicek kebocoran itu berasal dari mana. Ini data-data lama saya kok bisa bocor. Sepertinya saya hanya menyampaikan atau menaruhnya di portal X gitu. Nah, coba dicek portal X-nya ada isu nggak di sana, isu misalkan kebocoran atau bagaimana. Begitu saya coba menjawab. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Adi Wardani. Banyak ya? Iya. Iya, iya, iya. Mau tanya apakah OSIN ini bisa dipakai juga untuk pertelevisian untuk menunjang pencarian data yang valid? Wow, bisa banget, bisa banget teman-teman. Kemarin tuh ya, kayaknya ada salah satu TV digital ya menggunakan teknik ini untuk menyusun sebuah berita. Waktu itu teman-teman coba cek, saya nggak perlu sebut namanya, tapi waktu itu kan kayaknya ada kerusuhan dan mereka footage dari webcam itu kan, CCTV maaf, dari CCTV itu mereka susun, kemudian mereka analisa foto, ya kan, terus mereka cek, ya itu semua jadilah sebuah bahan dan kemudian nanti diolah menjadi sebuah berita. Itu sudah dilakukan di Indonesia. Coba dicek kembali. Ada itu ya TV digital itu ya. Coba dicek ya. Bagi yang bertanya. Semoga menjawab. Terima kasih. Monggo. Oke, selanjutnya dari Ahmad Yusuf. Apakah OSIN memiliki hak paten atau legalitas dari pemerintah? Legal ya. Wah, ini menarik nih teman-teman. Ya, mencari data, kalau tadi saya sempat tulis di belakang, biasanya pelaku OSIN itu bisa jadi memang mereka ya kayak misalnya jurnalis gitu ya, ya mereka memang identitasnya kelihatan, mereka tulis laporan itu kan seperti yang Belling chat tadi itu kan ada tuh nama-namanya. Walaupun teman-teman cek di LinkedIn juga ada tuh ahli-ahli OSIN misalkan gitu ya, mereka tulis saja. Tetapi kalau dibilang legal ya coba dicek di undang-undang ya. Selama kita tidak merusak atau tidak masuk secara paksa terhadap sistem orang lain, tentu kalau saya tidak salah tentu tidak ada klausul itu. Karena informasi data publik tadi, misalkan teman-teman ya, dari Google kita dapat nomor NIK, nomor KTP dan lain-lain. Kita dapat sebenarnya yang perlu kita isunya menjadi belok ketika misalkan kenapa data ini bocor dari sistem itu, dari alamat website ini misalkan. Nah, harusnya kan mereka yang bisa melindungi. Jadi sebenarnya nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut lah dengan ahli-ahli hukum untuk yang lebih jawaban lebih tepat. Tapi menurut saya seperti itu ya, teman-teman. Terima kasih, semoga menjawab. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Gilar Aji Prasatya. Lanjutan dari pertanyaan saya Pak tentang foto yang dihapus.
di sosmed di masa lalu. Hmm. Ketika saya iseng-iseng menuliskan nama saya di search engine Google, tiba-tiba muncul beberapa foto saya yang dulu. Mungkinkah Facebook memang sengaja tidak benar-benar menghapus data saya demi tujuan tertentu, semisal untuk investigasi di masa depan? Saya tidak bisa menjawab secara detail ya, Mas. Pertanyaannya bagus sekali. Tapi coba Mas ingat tadi jawaban saya, apakah sistem itu benar-benar menghapus data kita atau tidak? Nah, kalau saya coba cek gini, Mas. Semoga saya tidak salah menjawab nih. Mas mencari dari search engine. Nah, ketika diklik itu alamatnya masuk ke media sosial itu apa tidak? Atau itu merupakan hasil crawling ya, hasil crawling dari mesin pencari. Jadi dia kan jalan tuh algoritma bagaimana kan kita juga nggak bisa paham secara detail. Nah, dia akan jalan saja. Nah, mungkin alamatnya pas dipakai yang pas ke record ya, pas terekam ya pas bagian itu misalkan nih, atau ada hal lain yang membuat dia bisa ke-record. Nah, tolong Mas cek lagi ketika foto lama itu yang dari search engine Mas klik, apakah memang berasal dari media sosial? Nah, kalau memang berasal dari media sosial, coba dicek lagi Mas aturan-aturan dari media sosial tersebut. Kan biasanya dia ada klausul ya, ada klausul. Nah, kalau memang sekiranya isu itu mengganggu dan benar-benar Mas memang yakin itu, oh ini memang sudah saya hapus dan klausulnya bilang nggak tidak boleh gitu ya dari media sosial tersebut, ya silakan komplain sih, silakan komplain terhadap jalur, biasanya mereka ada semacam kontak atau apa begitu ya dari sebuah sistem gitu. Itu Mas, saya semoga bisa mencerahkan lah jawaban saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Willy. Selanjutnya pertanyaan dari Ahmad Yusuf. Apakah OSIN ini bisa digunakan untuk memonitoring berita hoax atau bisa menjadi membuat berita hoax? Ya, bagus jawab pertanyaannya ini. Wah, semakin ke sini jawaban pertanyaannya semakin teknis ini ya, teman-teman. Terima kasih. Dibilang bisa, bisa. Tinggal kita, kalau saya sih, selain jam terbang juga ada faktor keberuntungan ya. Selain jam terbang, kita tools, kita coba, terus kemudian ya kita sudah pernah melakukan hal-hal pencarian ya gitu kan sebenarnya semacam profiling. Terus sumber berita itu misalkan kita cari tadi nih, nah itu nyambung ke yang studi kasus kedua tadi itu Mas, bahwa ini sumber berita dari situs www.com misalkan. Nah kita cek menggunakan teknik kedua tadi, kita pakai Soban, kita pakai Maltego, ini situs apaan sih? Jangan-jangan situs yang baru dibuat 1 hari, 2 hari, 3 hari, terus memang dia terhubung pada server yang mungkin ditengarai, oh ini itu bagian dari kelompok itu deh misalkan. Nah kita akan bisa cek, kemudian kita bandingkan juga Mas dengan, biasanya kalau berita-berita yang mainstream, judul-judul atau isu-isu mainstream itu dari pihak Kominfo kan, atau dari pihak komunitas-komunitas tertentu sudah melakukan ini ya, apa namanya, stempel gitu, ini hoax, ataupun kalau belum biasanya kita bisa kirim ke mereka. Terus pembuatnya, nah ini nih, saya bukan penyidik ya, tapi kalau kita bilang aparat penegak hukum kita itu bisa itu mendapatkan data pembuat hoax. Nah, bagaimana caranya? Tentu pihak sana yang lebih bisa menjawab, begitu Mas. Ya, ya kalau sebagai istilahnya praktisi OSIN gitu, misalkan Mas juga tertarik ya, ya harusnya kita bersyukur ya. Artinya ada beberapa hal yang mungkin secara pribadi atau keterbatasan kita sebagai investigator istilahnya terbatas. Nah kita nanti bisa kita arahkan juga kerjasama dengan aparat penegak hukum misalkan untuk melakukan tindakan yang lebih, karena kan di sana punya alat, mereka punya sumber daya besar, mereka punya, ya kalau kita bilang sumber daya tadi lah, resources yang besar untuk melakukan yang mungkin lebih dibanding kita sebagai investigator pribadi atau kelompok di luar negara tadi. Terima kasih, semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Bapak Willy. Saat ini ada pertanyaan lagi dari penanya sebelumnya, yaitu Ahmad Yusuf.
Apa, oke, apakah OSIN ini bisa dibuat sendiri atau kita bisa buat startup yang berbentuk seperti OSIN? Halo Mas, terima kasih pertanyaannya. OSIN ini sebenarnya metode Mas, jadi bukan sebuah company ya. Tapi kalau memang Mas dan teman-teman atau Bapak Ibu yang tertarik membuat istilahnya tertarik di bidang ini dan ingin 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 seperti orang-orang buat semacam lembaga atau komunitas OSIN itu ya dalam arti komersil berbayar gitu ya silahkan. Tapi nanti kan tentu harus dicek kembali misalkan ini ya ruang lingkup pekerjaan, terus perizinan dan lain-lain gitu. Tapi kalau dibilang mau dijadiin usaha, ya bisa saja nyatanya di luar sana ada tuh kan PT misalkan digital forensik, PT pentester ya, boleh aja dibuat PT OSIN gitu kan, atau apapun yang berbentuk badan usaha untuk kepentingan komersil. Silakan Mas, saya tunggu nanti ceritanya. Terima kasih, semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih Bapak Willy. Selanjutnya ada dari Himawan Syahputro. Bagaimana cara mencari data-data kita yang telah bocor dari data leak dengan teknik OSINT? Oke, menarik nih, menarik. Nah, tadi tuh pakai yang intelx.io. Nah, coba nanti dimasukkan email atau apa ya, nama domain itu kan misalkan kita tulis xxx.co.id itu misalkan ya. Itu kan mereka akan merecord data-data yang bocor ya kemarin yang kasus kebocoran di e-commerce kita atau dari beberapa sistem itu kan ada itu Mas Topa. Tetapi nih beberapa sistem itu sekarang sudah strict. Jadi kalau kita trial atau pakai education level gitu datanya nggak akan kebuka. Jadi kalau mau lihat lebih dalam ya pakai akun yang berbayar. Itu sih. Cara lain coba dicari, misalnya pakai free atau pakai script. Tetapi di luar sana, oh satu lagi, pakai yang Spiderfoot. Spiderfoot tuh dia, misalkan nih satu domain atau satu target lah kita tulis di sana, terutama yang fitur yang pro ya, yang ya lagi-lagi berbayar sih. Itu nanti ketahuan misalkan data ini data yang misalkan willy@xxx.co.id itu pernah bocor di mana passwordnya dan lain-lain dia akan coba cari dia akan coba buka. Nah itu sih yang paling saya ingat tapi sebenarnya coba dites dulu di Google ya kayak gitu di awal terus nanti kalau emang kurang pakai tools atau pakai script itu kalau emang kurang ya pakai yang pro version tadi atau versi berbayar tadi. Begitu ya Pak, dicoba saja nanti silakan register akun-akunnya semoga bisa menjawab langsung pertanyaan Bapak secara teknis. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Willy. Selanjutnya teman-teman, ini pertanyaan udah berakhir. Apa ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Wah, saya dibombardir dengan pertanyaan. Oke. Oh, ada yang bertanya nih Pak barusan dari Iya, Himawan Syahputro. ya. Maaf, untuk tools-tools premium OSIN apa saja ya? Terima kasih. Wow, banyak Mas, banyak banget. Ya itu tadi dua hal itu yang saya tulis itu ada versi premiumnya semua kok. Ada versi premiumnya, tetapi lagi-lagi kalau pesannya teman-teman kita coba pakai yang free dulu. Pakai free dulu, tetapi memang kalau misalkan Mas ada sumber daya ya sponsor lah bahasa lainnya atau Mas kerja untuk negara atau untuk organisasi ya ketika memang kayak misalkan Maltego kita harus pakai yang versi pro ya nggak ada salahnya register pasti hasilnya berbeda ya seperti cerita saya tadi ya misalkan kayak Intellex.io tuh kalau yang versi pro harganya lumayan ya atau mungkin yang social media analysis yang kayak brand tadi dan lain juga ada harga versi pro-nya atau mungkin ada sih sebenarnya Mas. Cuma ya ini mohon maaf kalau jadinya kita sebut merek ya. Saya bukan marketing mereka, tapi pada dasarnya di Google kalau di mesin mencari maksudnya
teman-teman mencari premium OSINT tools, sesuaikan saja nanti apa untuk social media, untuk vulnerability, apa ya namanya, pengetesan server kayak seperti tadi, ya itu akan keluar semua. Pasti akan sangat cepat keluarnya ketika dicari. Terima kasih, semoga menjawab. Oke, terima kasih Bapak Willy. Selanjutnya ada yang nanya nih, ada YouTube channelnya Pak, YouTube channel Pak Willy dari Gilar ya. Aduh, nggak ada nih, mohon maaf. Saya bukan YouTuber nih, bukan YouTuber. Saya penonton YouTube orang saja. Siapa tahu ada data yang bisa saya rekam. Begitu mungkin ya. Ada rekomendasi Pak, Ya? rekomendasi YouTube buat teman-teman belajar mungkin ada Pak. Wow, banyak banget teman-teman. Ya, salah satunya yang tadi itu Bellingcat itu tadi ya. Silakan dicari Bellingcat, dia itu semacam kelompok besar gitu ya. Mereka investigator jurnalisme. Jadi mereka ada podcast, ada video beberapa, mereka juga ada seminar. Silakan, salah satunya Bellingcat tadi. Itu menarik. Nanti ada banyak sih sebenarnya yang lain. Semua sama, bagus. Tinggal lagi-lagi sesuaikan saja kebutuhan dari teman-teman. Begitu ya. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Himawan Syahputra lagi nih. Hmm. Melindungi data-data organisasi atau instansi dari teknik OSINT bagaimana ya Pak? Wow, menarik nih, menarik. Ya tentu Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, pastikan sistem yang Bapak Ibu gunakan itu aman, dalam arti memenuhi, ya kan sebenarnya kalau kita punya sistem itu kan, kalau di konsep keamanan itu harus ada 3 minimal. CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Nah, confidentiality. Nah, ketika OSINT ini kan sebenarnya kalau availability itu kan urusan internal kita, ketersediaan ya. Kalau integrity kan ya OSINT ini tidak merubah data apapun. Nah, itu kan di luar itu. Nah, terakhir nih, confidentiality. Kalau Bapak Ibu buat sistem, bertanggung jawab pada sistem, ya pastikan unsur misalkan tidak ada data publik PDF yang keluar misalkan atau bisa orang cari. Kenapa? Karena sebenarnya OSINT itu juga tidak semudah yang dibayangkan ya. Karena ada beberapa hal, apa dulu yang mau kita cari? Data yang bocorkah? Nah, kalau data bocor sebenarnya bukan teknik OSINT itu terjadi, karena kan itu misalkan server bug, ya dia dijebol, akhirnya data itu keluar kan. Nah, OSINT-nya muncul, data ini keluar misalkan ditaruh di server X yang tidak dipublish, terus dia pakainya bukan nama, misalnya pakainya angka ya 125 titik sekian. Nah, di situ kita carinya pakai teknik OSINT, dapat itu, tapi sebenarnya kita tidak berpengaruh terhadap yang kebocoran di perusahaan ini, tidak. Itu sih kalau pengalaman saya kemarin ada kegiatan passive reconnaissance beberapa waktu lalu saya dengan perusahaan di luar, ya sama. Saya berhadapan langsung gitu, Mas, Bapak Ibu. Kita presentasi berapa jam gitu kan, langsung live, dan dia bilang berarti data kami tidak ada yang bocor. Ya ada, misalkan saya temukan ini ada password dari karyawan nih yang bisa saya masuk misalkan ya dari sistem ini nih. Oke, saya catat, tetapi di sistem kami ada regulasi yang mengatakan password harus diganti misalkan 30 hari sekali dan tidak bisa menggunakan password lama. Artinya apa? Password dia bocor dan bisa kita login di tempat lain. Oke, itu whole untuk orang tersebut. Tetapi bukan untuk ke sistem perusahaan mereka. Jadi gitu, Mas, Mbak, Bapak, Ibu sekalian. Saya pikir kalau kita sudah mengikuti standar lah, best practice-nya apapun lah, mau pakai ISO, pakai COVID atau apapun itu yang digunakan, ya saya berharap data dari perusahaan tidak bocor. Ya, kalaupun bocor, ya itu memang data publik, ya dalam arti kategori publik, bukan data yang bersifat rahasia atau konfidensial. Terima kasih, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Wah, ada lagi. Ya. Wah, asik. Monggo. Dari Ananda Dava,
Pak, saya ingin bertanya, jika ingin mendalami OSIN profesional, apakah ada sertifikasinya? OSIN profesional ya? Ada. Barusan kemarin saya baca di LinkedIn, ada. Dari ada sih, saya nggak perlu sebut merek, tapi itu di luar. Ada kok, ada. Jelas bayar pakai dolar. Jelas bayar pakai dolar, luar. Kemarin 6 hari sessionnya, coba dicari di Google ya. Cari di Google, terus nanti dia kata kuncinya ya OSIN certification, dia dari adalah satu vendor gitu ya, dari luar. Tapi itu dari luar langsung bisa diikuti. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih, semoga menjawab. Oke. Ya. Terima kasih ya teman-teman. Sebelum mengakhiri pada sore hari ini, kira-kira apa nih Pak kesimpulan dari pemaparan dan diskusi yang telah Bapak lakukan sama teman-teman rekat tadi? Oh iya, terima kasih. Saya bisa menutup ini ya, kata penutup saya ya. Ya. Artinya kita harus menjaga data kita, data organisasi kita, tentu dengan lebih baik lagi. Nah, data kita itu apa? Data-data pribadi. Nah, data organisasi tentu kita semua sudah tahu. Nah, pastikan itu semua sekali lagi disimpan dengan baik. Kemudian secara organisasi kita sudah menjalankan ya best practice apapun itu, sehingga pengamanan data menjadi lebih optimal. Dan pastinya dengan tidak adanya kebocoran data, dengan tidak adanya misalkan jejak digital yang mungkin negatif, tentu organisasi, bisnis semua akan lancar, dan brand atau nama atau merek dari organisasi kita dan juga tentu kita pribadi itu terjaga dengan baik. Tidak hanya hari ini tentu, juga untuk jangka panjang. Terima kasih, itu aja dari saya. Oke, terima kasih Bapak Willy. Baik, sekian event rekat chapter 2 sesi 1 hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadi modal berkarir di dunia IT sesuai tema rekat kita, yaitu reskilling dan karir IT. Saya mewakili tim event rekat, mohon maaf apabila selama jalannya event terdapat kekurangan, dan jangan lupa untuk ikuti event rekat 2 selanjutnya pada jam 1:30 siang ini dengan pembahasan Become a Software Developer Professional. Dan saya ingatkan juga untuk seluruh teman-teman